penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku.
Mari kita angkat tangan kita. Semua karena anugerah-Nya. Yes, Jesus. Tuhan, kami ada di hadirat-Mu. Semua anugerah-Mu, anugerah-Mu, yes you are. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan, kekuatan yang dari Tuhan. Oh haleluya. Semua anugerah-Mu, bukan karena Tuhan, amin. Hari ini ada di tengah-tengah kita Koden Daniel Januar dari Surabaya bersama dengan istri. Tepuk tangan buat Tuhan. Bersama dengan Pak Roy. Pak Roy dari tengah-tengah kita. Yes, dengan Ibu Presiden RIM, Ibu Noni dan anaknya ya. Wow, keren ya, Abigail. Nah saudara, jangan duduk dulu kalau belum ada perintah. Itu tandanya Anda taat. Ya. Saya cek terakhir 2014. Koden ada di tengah-tengah kita. Di gereja Peachtree Industrial. Hari ini
Berapa tahun saudara? Ini cuma testing apakah saudara sedang bangun. Ya, 2014 ke 2026. 26, berapa? Berapa tahun? 12. Tuhan kita setia. Jadi beliau ada di tengah-tengah kita, pemimpin, koko, dosen, dan sahabat yang terbaik. Ada di tengah kita. Berikan tepuk tangan, Tuhan Yesus kita baik. Silakan duduk, Koden. Mari kita persilakan. Langsung. Terima kasih Pak Yunus. Sebetulnya in between itu saya pernah datang saudara, tapi itu di tengah-tengah COVID ya. Jadi seingat saya khotbah di sini, tapi tidak ada kehadiran saudara secara fisik, tapi mungkin lewat Zoom ya. Tahun berapa sih itu kira-kira, mungkin 3 tahun yang lalu ya. Saya juga datang dengan Pak Roy pada waktu itu. Nah, senang sekali kalau hari ini bisa berjumpa dengan saudara, tidak screen to screen tapi face to face ya. Boleh ada di tempat ini dan saya percaya jemaat RIM yang ada di Atlanta ini terjadi atau ada karena kehendak Tuhan. Saya selalu percaya bahwa tidak ada yang kebetulan sudah terjadi dalam kehidupan kita. Demikian juga kalau hari ini kita boleh berjumpa, saya juga percaya sekali bahwa semuanya ada di dalam pengaturan tangan Tuhan yang ajaib. Ya, karena bisa aja kan terjadi sesuatu hari ini pada kita sehingga kemudian kita nggak bisa ada di tempat ini. Tapi kalau hari ini kita ada di tempat ini, saya percaya ini semua karena Tuhan izinkan untuk saya boleh berjumpa dengan saudara dan terutama dan yang sangat luar biasa penuh dengan anugerah ya. Boleh berjumpa dengan Pak Yunus dan Ibu Linda dan juga hari ini dengan semua saudara yang ada di tempat ini. Kasih senyum yang manis, lihat kiri kanan muka belakang saudara, katakan gak ada yang kebetulan dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin saudaraku. Nah langsung saja kita, pertama-tama saya bawa salam dulu dari jemaat GBI Rock yang ada di kota Surabaya. Jadi kalau misalkan saya tahu ada beberapa saudara yang hadir di tempat ini, asale wong Surabaya. Coba ada berapa orang Surabaya sih boleh lambaikan tangan saudara. Oh lumayan banyak ya saudara. Nek ngono aku tak khotbah kanggo basa Jawa ae ya. Oh jangan ya nanti yang terjemahin juga bingung karena Daniel yang terjemahin dari Jakarta. Alright. Langsung saja kita buka firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal yang ke-60. Kita baca ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Ya, Yesaya pasal yang ke-60 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Baca sama-sama ya, boleh ya saudara ya. Ayat-ayatnya ada di belakang saya, 1, 2, 3. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Saudaraku, kapan nubuatan ini ditulis? Nubuatan ini menurut pandangan tradisional, ya karena ada pandangan yang lain. Kitab Yesaya ditulis kurang lebih kira-kira antara tahun 740 sampai 680 sebelum Masehi. Jadi kalau dari hitungan Masehi sampai sekarang aja kan udah ada 2000 kurang lebih ya 26 tahun plus 600 sampai 700 tahun sebelumnya. Berarti ini udah purba banget saudara. Tetapi nubuatan ini adalah nubuatan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan berkata bahwa satu hari akan ada satu bangsa dikatakan atau a group of people ya yang dipilih Tuhan dan yang Tuhan menetapkan supaya apa? Terangnya itu dinyatakan dan kemuliaannya dinyatakan di dalam kehidupan kita. Memang saudara, saya percaya manusia itu diciptakan untuk hidup di dalam terang dan jadi terang. Makanya kalau saudara lihat kitab Kejadian, pasal yang pertama, dan yang pertama Tuhan ciptakan itu adalah terang. Jadi kalau kita baca kitab Kejadian pasal 1 ayat 1,
Antara ayat 1 dan ayat 2 itu para teolog percaya bahwa ada sebuah masa ya di mana sesuatu terjadi yang disebut dengan gap theory, sesuatu terjadi dan kemudian Tuhan harus menata ulang bumi ini, Saudara. Kejadian 1 ayat 1 kan bilang pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. In the beginning God created the heaven and the earth. Tetapi kemudian ayat yang kedua berkata apa? Bumi belum berbentuk dan gelap gulita menutupi samudra raya. Bahasa Ibraninya tohu vabohu. Biasanya kita supaya ingat kita bilang tahu bakso supaya ingatnya gampang. Tohu vabohu itu artinya kacau balau, Saudara. Dan Tuhan harus recreated bumi ini. Start dengan apa, Saudara? Dia berkata, let there be light. Jadilah apa? Terang. Makanya kita orang benar, kita orang percaya, kita gak suka yang gelap-gelapan, Saudara. Betul gak, Saudara? Duit gelap, istri gelap, hubungan gelap, ya. Kegelapan itu bicara apa? Kegelapan itu bicara ketidakmampuan untuk kita punya daya pembeda. Kalau kita di dalam gelap, dan gelap yang ditulis Alkitab bukan gelap-gelap biasa tapi darkness. Ya, itu sebabnya Tuhan itu suka merubah, Saudara. Darkness dirubah jadi night. Kegelapan dirubah jadi apa, Saudara? Malam, ya. Karena malam itu enggak selamanya. Kita enggak selamanya gelap, betul enggak, Saudara? Saya percaya bahwa kita orang ciptaan baru itu hidup dalam terang. Kita diciptakan untuk ada dalam terang. Saya enggak tahu bagaimana dengan Saudara, tapi kalau Saudara ke mall, lalu kalau bahasa Jawa itu mallnya surem, Saudara. Mallnya itu apa ya, singup gitu, kalau bahasa Indonesianya apa, singup itu. Mallnya nggak asik lah begitu ya, surem, bahasa Perancisnya sawangan, tahu sawangan? Itu bekas apa, jaring laba-laba ada di mana. Kita nggak suka, apalagi apek baunya. Tapi kita suka mall yang gede, yang terang, yang baunya enak, ya. Zaman dulu ada pelawak Basuki namanya. Dia bilang molemak biar katanya, Saudara. Kita senang. Karena kita memang tidak diciptakan untuk ada dalam gelap. Dan bahkan firman Tuhan berkata, you are the light. Coba buka bersama dengan saya Injil Matius pasal 5 ayat 14 sampai 16. Injil Matius pasal 5 ayat 14 sampai 16. Dikatakan kamu adalah terang dunia. Ini yang ngomong siapa, Saudara? Yesus. Ini bukan saya yang ngomong, bukan Pak Yunus yang ngomong. Ini yang ngomong Tuhan Yesus. Dan dia berkata, you are. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ucapkan bersama saya, menerangi semua orang. 1, 2, 3. Semua orang. Jadi kalau Saudara nanya panggilan saya apa? Saya hidup sebagai orang percaya harus bagaimana, Pak? Menerangi semua orang. Yang dalam gelap akan kelihatan, akan terlihat. Dan hidup kita akan jadi berkat, Saudara. Dan bukan hanya beberapa, tapi dikatakan semua. Katakan semua, 1, 2, 3. Semua orang. Pokoknya orang dapat pasti. Demikianlah, baca ini bagian yang terakhir sama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga, Saudara. Karena itu saya yakin bahwa kehidupan setiap orang percaya untuk jadi terang itu jelas di dalam Alkitab dinyatakan. Tuhan mau hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang. Sayangnya ada banyak orang Kristen yang kalau ngomong tuh jangan lihat saya, Pak. Saya ini manusia biasa, yang bilang Anda dinosaurus siapa? Emang kita manusia biasa, jangan lihat saya manusia biasa, lihat Tuhan, Pak. Nah, Tuhan suruh kita terang, kita bercahaya, kita suruh orang lihat Tuhan. Adil enggak, Saudara? It's not fair. Iya kan?
Coba, Tuhan suruh orang lihat kita, kita suruh orang lihat Tuhan. Ntar orang yang kita suruh lihat Tuhan, dia bilang, Bapak sendiri pernah lihat Tuhan gak? Hendaklah terangmu bercahaya. You are the light of the world. Kasih senyum lagi lebih lebar. Tunjuk kiri kanan bilang, you are the light of the world. Next, you are the light of the world. Come on. Ya, saudara. Loh kok balik ke judulnya? Iya. Jadi saya percaya begini loh saudara, siapapun kita, apapun latar belakang kita, bagaimanapun keadaan kita, saat ini saya mau ngomong ya sama saudara ya, Tuhan mau kita hidup dengan paradigma ini saudara. Tadi sepanjang praise and worship saya perhatikan, song leader kita bawa next lagi udah lewat ini. Saudara, song leader kita bawa kita untuk sampai pada sebuah, jadi gini, please ya saudara ya, dalam ibadah, jangan membeda-bedakan, oh ini baru opening, oh ini praise and worship, oh ini firman Tuhan. Dan saudaraku, sehingga kadang-kadang kita, ini maaf sekali ya, maaf tapi gak apa-apa juga, habis ini saya pulang ya saudara. Jadi jangan pernah begini loh saudara, gak apa-apa kita telat aja, kenapa? Masih puji-pujian kok. Kita berpikir bahwa khotbah itu terpenting. Tibalah saudara-saudara, kita pada bagian terpenting dari ibadah ini, yaitu firman Tuhan. Gak ada itu. Seluruh rangkaian ibadah ini sampai nanti ditutupnya itu semua penting saudara. Gak ada amin saudara. Udah pulang Pak si amin katanya. Itu semua penting. Saya tidak melihat pujian dan penyembahan adalah pengantar khotbah, tidak. Pujian dan penyembahan adalah firman Tuhan yang dinyanyikan. Come on saudara. Saya diundang khotbah di Indo ya, di beberapa tempat. Dan mereka menyambut shalom Pak Reni. Wah senang Bapak bisa datang. Ayo Pak ke pastoral room dulu. Kita duduk di situ ngobrol, ngopi-ngopi. Saya bilang enggak, saya pengen cari hadirat Tuhan. Karena puji-pujian udah mulai. Saya pengen ada di dalam. Saya pengen bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Jadi tadi saya perhatikan nggak kebetulan ya. Semua saudara kita digiring pada sebuah understanding. Bahwa kalau hari ini kita bisa jadi orang percaya. Semua ini hanya karena kasih karunia dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Saya bisa datang ke Amerika. Bukan karena saya lebih jago dari pengkhotbah-pengkhotbah yang lain. Lebih hebat, terima kasih Pak Yunus nih baik banget. Dia panggil saya Koko. Dia layani kami kemarin, saya udah dikasih makan enak, minum enak. Hari ini saya mesti khotbah enak. Kalau enggak, lain kali saya enggak diundang lagi ke sini saudara. Ya. Ini Bapak satu, ini betul-betul saudara. Nah saya percaya bahwa semua ini, coba saudara perhatikan tadi. Kita diingatkan terus who we are, siapa kita. Identitas itu perlu loh saudara. Ya kalau kita gak punya identitas, bahaya saudara. Dan hari ini Tuhan bilang, siapakah kamu? Kamu adalah terang dunia. Terang tuh gak bisa disembunyiin. Tadi dibilang pelita yang dinyalakan tidak diletakkan di bawah gantang. Tapi diletakkan di atas kaki Dian. What is the purpose? Supaya menerangi semua orang di dalam rumah itu. Jadi please saudara, mari kita hidup dengan paradigma ini. Dan karena saat ini, saudara adalah terang dunia. Tadi udah salaman kan saudara, saya terang dunia. Mengingatkan kita, siapa kita. Saya terang dunia. Ya. Maka saya percaya Tuhan mau kita nyatakan terang. Dan kita bisa kok hidup sebagai terang. Sebab apa saudara? Sebab number one ya. Allah sudah mengubahkan kita. Jadi Pak Daniel ini jangankan 15 tahun yang lalu, let's say saudara. 3 tahun yang lalu, saya udah beda saudara. Kita tuh harus semakin lama harus jadi semakin serupa dengan Tuhan. Setuju gak saudara? Ya kan? Jadi siapakah saya dulu? Saya dulu misalkan nih, saya ngaku nih ya saudara. Saya tuh gak sabaran orangnya.
Saya suka gemes gitu loh. Kalau cek suwene gitu. Kalau orang Surabaya bilang gitu. Wah lo nih minta ampun. Koyok siput gitu. Tahu siput sudah? Jalannya apa? Kok kuro kita bilang. Kuro tuh turtle. No, not snake. Turtle. Ya. You know turtle? Kuro tuh turtle. Jalannya pelan. Betul nggak saudara? Saya nggak sabaran. Saya udah pelayanan. Udah jadi pendeta nih, saya malu cerita nih. Tapi demi saudara saya ceritain lah sudah. Saya sama istri saya, kita jalan. Di daerah, kalau di Surabaya itu asrama haji. Pas lagi musim haji, di asrama haji. Tentunya banyak calon haji, betul gak saudara? Iya. Ada bus depan saya nggak bisa lewat saudara. Saya tunggu itu bus. Tapi kemudian ada kendaraan di belakang saya, mereka marah saudara. Ada yang naik motor, anak-anak gitu. Anak-anak masih muda-muda naik motor. Dipukul mobil saya. Yang dipukul tuh mobil, bukan saya, saudara. Bang di belakang, kaget saya. Sampai mencolot. Jadi mencolot. Saya duduk itu, naik kira-kira 2 cm. Pendeta kalau naik 2 cm, oh bahaya, saudara. Bahaya. Marah saya, saudara. Marah. Saya lupa saya pendeta. Saya bukan pendekar. Saya buka itu kaca tuh saya turunin. Saya langsung, weh. Dia noleh, tatem ikon ya. Enggak usah diterjemahin itu. Itu enggak memuliakan Tuhan. Ini anak mungkin dia kaget, dia lari saudara. Wah lari langsung, saya putar mobil, saya uber dia. Saya lupa saya pendeta. Dan di mobil saya di belakang ada stiker terkenal zaman dulu. Ready or not, Jesus is coming. Lupa saya. Oh, saya uber jat sambil saya ngomong tak sondol tiba tak antemi. Yang artinya kurang lebih bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bah, istri saya, pendeta istri saya. Baru saya sadar, wuyo. Sambil saya pelankan mobil toleh kanan toleh kiri. Ada jemaat enggak ya kira? Lupa. Aduh saudara. Enggak bisa kuasai emosi. Istri saya bilang kamu itu yang sabar gitu loh. Kamu kan hamba Tuhan. Harus berubah. Wah dulu saya pikir ya saya ini. Nah, saya paling ini saya ya saudara. Sekali lagi saya minta maaf ini saya. Saya itu paling gak seneng kalau ketemu orang bilang Pak saya ini memang begini Pak. Kalau diterima syukur, gak diterima gak apa-apa. Saya cuma dalam hati kalau lu gak diterima di sorga gimana? Berarti lu masuk apa coba? Terima syukur gak diterima. Kita tuh mesti berubah. Kenapa? Allah mengubahkan kita. Kita memang gak sanggup. Tapi oleh anugerahnya kita mampu untuk diubahkan. 2 Korintus pasal 5. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus. Ia adalah apa? Ciptaan baru. Jadi saudara minggu ini nih saudara. Harus beda sama minggu kemarin. Kalau saudara gak beda. Apa gunanya saudara di dalam Tuhan? Apa gunanya Tuhan mati buat saudara? Apa gunanya Tuhan datang dan berkorban buat saudara? Yang lama, apa saudara? Sudah berlalu. Sudah lewat tuh yang lama. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Yes. Saya ngerti, saya dibukakan understanding. Jadi kalau kita malam tahun baru, kalau di Surabaya nih Pak malam tahun baru, selalu ada ibadah kan. Tutup tahun, buka tahun, old and new. Nah our old habit, old kita yang dulu yang lama-lama harus berlalu. Saya selalu nanya istri saya, sayang aku gimana tahun ini, gimana? Sudah lebih sabar dia bilang, lumayan. Lumayan. Ya, saya tipe orang progresif. Bukan Christian progresif, bukan. Itu ajaran sesat ya. Tapi maksudnya gini, mungkin kita nggak bisa berubah total. Tapi jauh lebih baik, jauh lebih sabar. Cara bisa menahan diri. Kadang-kadang masih marah. Tapi nggak kayak dulu. Dulu dikit-dikit marah ya. Sampai ada orang bilang marah kok dikit-dikit katanya. Sekarang udah, kamu udah jauh lebih baik. Puji Tuhan. Kita bisa berubah kok saudara.
Kenapa? Karena Tuhan yang merubah kita. Roma 12 ayat yang kedua. Ada satu teguran tapi juga ada sebuah nasihat. Disitu katakan janganlah kamu menjadi serupa dengan siapa saudara? Dunia. Dunia ini bicara sistem. Sistem dunia. Apa yang dianggap benar, apa yang dianggap oke, apa yang dianggap layak sama dunia. Belum tentu sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Itu sistem dunia bahaya saudara. Makanya Tuhan bilang jangan jadi, do not be conformed to this world. New King James bilang, but be transformed. Terjemahan basisnya oleh pembaruan budimu. Loh kok cuman budi aja yang dibaharui? Saya Tony, enggak mau. Pembaruan budi itu be transformed by the renewing of your mind. Tetapi coba kita teruskan. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Start dari baik, berkenan, sempurna. Ya, saya bacain terjemahan The Message. Ini bagus banget sudah. Terjemahan The Message Roman 12 verse, ada di situ ya, Roma 12 ayat 2. Don't become, ya geser, dalam nama Yesus. Oh ya. Ya. Oh, saya bacain aja langsung. Don't become so well adjusted to your culture. Jangan menjadi begitu terbiasa dengan budayamu. That you fit into it without even thinking. Sehingga kamu bisa ada di situ bahkan tanpa berpikir. Itulah budaya. Siapa yang tadi pagi sikat gigi? Boleh angkat tangan? Yang enggak pun boleh angkat tangan. Saudara pernah mikir waktu sikat gigi? 2 kali ke atas, 3 kali ke bawah, geser kiri, geser kanan, angkat. Saudara mikir waktu sikat gigi? Habis ini kita bakal makan. Bakal makan kan Pak? Ada ya? Saudara waktu sendok makan bawa masuk ke mulut, makan sambil ngobrol. Saudara pernah berpikir melakukan itu? Kok lama ya mikirnya ya? Pernah mikir gak saudara? Automatically, that is culture. Apa kultur yang saudara bawa masuk dalam kehidupan saudara? Kebiasaan apa? Your habit. Instead, fix your attention on God. You'll be changed from the inside out. Readily recognize what He wants from you and quickly respond to it. Unlike the culture around you, always dragging you down to its level of immaturity. God brings the best out of you, develops well-formed maturity in you. Keren banget kan saudara? Saya waktu baca terjemahan ini, my goodness. Oh, kekristenan, apa bedanya kekristenan? Kekristenan bukan agama, bukan please saudara. Kekristenan, kalau kekristenan agama, saya jadi muslim. Serius, karena di Indonesia jadi muslim kita punya privilege. Benar gak saudara? Christianity is not a religion. Karena waktu Yesus datang, Yesus tidak sedang memperkenalkan agama baru. Saudara tahu khotbah pertamanya Tuhan Yesus? Ada dalam Alkitab, Matius 4 ayat 17. Itu khotbahnya cuma 1 kalimat, saudara. Repent for the kingdom of God is at hand. Yesus nggak bawa agama, Yesus bawa kerajaan. Dia tidak bilang repent for a new religion is at hand. Agama baru sudah datang. No, dia bilang kerajaan Allah sudah datang. At hand itu ungkapan Inggris lama untuk terjangkau. Ini at hand. Kalau ini out of hand. Betul nggak saudara? Saudara sudah lebih lama hidup di Amerika dibanding. Dan saya tahu Amerika bahasanya bahasa Inggris. For the kingdom of God is at hand. Jadi Tuhan mau apa saudara? Kita hidup di dalam kerajaan. Maksudnya apa Pak? Hidup di dalam kingdom culture, kingdom way of thinking, kingdom paradigm. Di mana Pak itu ada di Alkitab? Makanya kekristenan itu bicara soal apa? Sebuah budaya. Saudara kalau melihat Western culture right now, Western maju. Kenapa? Karena Christianity. Baca, pelajari sejarah saudara. Ya, saudara akan menemukan. Cuman sayangnya setelah kemudian maju dan berkembang dan jadi enak. Makanya saya percaya musuh kekristenan itu
Musuh kita ada 3. Iblis itu jelas. Ya, itu yang paling benci ras manusia. Iblis nomor 2 adalah dosa atau kedagingan, musuh dari dalam. Iblis musuh dari luar. Tapi ada yang ketiga yang bahaya yang saya bilang tadi, dunia itu musuh kita. Jangan lupa 3 itu. Kalau saudara nggak tahu musuh saudara, bahaya saudara. You have to know who you are, who your enemies, and who your God. Untuk saudara bisa menang. Dunia bahaya, saudara. Kita pakai sistem dunia, pola pikir dunia. Saudara bisa duduk di sini. Saudara bisa ibadah di sini. Saudara bahkan bisa aktif melayani. Di Indonesia, saya bertemu dengan anak-anak Tuhan, orang Kristen yang aktif, tapi sekaligus duniawi. Sayang sekali, saudara. Tuhan gak mau kita begitu. Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Galatia 2 ayat 20. Biarlah kiranya ini yang terjadi ya dalam kehidupan kita. Boleh baca sama-sama saudara? 1, 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Seorang hamba Tuhan berkata, we have to live, dia bilang, with the Jesus consciousness every day in our life. Kita harus hidup dengan kesadaran akan Kristus di dalam kehidupan kita. Itulah isi daripada Injil Kerajaan. Jesus consciousness. Mari kita berdoa supaya Tuhan mengubahkan kita. Bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam keluar. Taurat itu dari luar ke dalam. Taurat itu kasih aturan. Ya, jangan. Betul nggak saudara? Itu isinya Taurat. Jangan. Tapi kalau anugerah kasih karunia, lakukan. Betul nggak? Waktu Yesus ketemu sama perempuan berdosa, ya, dia bilang, hiduplah takut akan Tuhan. Baru dia bilang apa? Jangan berbuat dosa lagi. Kan anugerah merubahkan kita, mengubahkan. Karena aturan gak pernah bisa merubah kita sebetulnya. Di Indonesia ada sebuah ungkapan yang dibilang aturan dibuat untuk, apa saudara? Oh masih ingat ya saudara ya. Itulah hukum. Tapi kasih karunia mengubahkan kita dari dalam keluar. Seperti yang The Message tadi bilang. To change you from inside. Kalau dari dalam itu permanen dia. Ya, saya dulu nggak suka olahraga. Pak Yunus kasih saya foto 12 tahun yang lalu. Saya pertama kali datang ke Atlanta 12 tahun yang lalu. Dan model saya nggak kayak begini, saudara. Karena waktu itu berat saya masih kurang lebih kira-kira 100 something. 105 dulu berat saya. Lumayan ya saudara ya. 105. Ya, lebih gendut dari ini. Lalu satu kali istri saya bilang, kalau kamu sayang sama aku, kamu mesti turun, jaga kesehatan. Ya, olahraga. Kalau pagi bangun dia ajak saya jalan olahraga. Ayo olahraga. Saya bilang mendung-mendungnya kelonan enak. Saya pakai bahasa Jawa aja biar yang lain gak ngerti. Nanti tanya ya sama orang Surabaya itu. Saya gak suka olahraga sampai satu hari kemarin saya kesaksian ya sama Pak Yunus ya. Sampai satu hari saya dapat teguran bahwa kamu tahu gak badanmu itu bukan milikmu. Badanmu itu dititipkan Tuhan. Ya kan nanti satu hari kamu ketemu Tuhan, Tuhan bilang gini, lu apain aja itu sampai hancur begitu badannya. Saya pulang, itu Pak Franky yang ngasih tahu saya. Pak Franky Utana, salah satu penatua di Bali. Pulang saya kepikiran, saudara. Wah iya betul, saya mesti bertobat. Nah, begitu terjadi perubahan paradigma, saya nggak disuruh lagi. Saya olahraga dengan sendiri, saya jaga. Karena dulu saya berpikir jadi pendeta tuh hiburannya apa coba, saudara? Pendeta kan nggak bisa aneh-aneh kan? Ya, hiburannya apa?
Dan yang jemaat juga sering lakukan terhadap kita. Cuman ada beberapa, salah satunya adalah makan enak. Pak, nanti kita makannya, Pak ada restoran baru, Pak ada makan. Pak, ayo Pak makan Pak. Wah saudara. Jadi itu kan ada faith to faith, grace to grace, strength to strength, victory to victory, glory to glory, and eat to eat. Anyway. Jadi nomor satu, Tuhan mengubahkan kita, tetapi Tuhan juga memanggil kita. Amin saudaraku. Saudara bilang, kapan Pak Tuhan panggil saya? Nah kalau sudah dengar khotbah, kalau sudah dengar renungan, kalau sudah baca Alkitab, Tuhan lagi panggil saudara itu. Efesus 1 ayat 18 dan 19. Dan supaya ia menjadikan. Ini yang saya berdoa kita semua dapat hari ini. Mata hatimu terang. Dulu ada lagu tuh, open the eyes of my heart, Lord. Tahu lagu itu? Open the eyes of my heart, I want to see you. I want to see you. Itu lagu itu diambil dari ayat ini. Open the eyes of my heart. Buka mata hatiku. Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam apa saudara? Panggilannya. Baca sama-sama 1, 2, 3. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi siapa? Orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Bagi kita yang apa saudara? Percaya. Jadi pertanyaannya hari ini simple. Saudara percaya enggak? Kalau saudara dipanggil. Setiap kita punya calling beda-beda. Dua Timotius 1 ayat 9. 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan apa? Panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita. Tadi yang dibilang kasih karunia, anugerah. Kasih karunia itu definisinya yang paling simpel itu adalah unmerited favor. Unmerited favor itu artinya favor yang diberikan kepada mereka yang tidak pantas menerimanya. Lagu pertama tadi kita, ditinggalkannya yang 99, dicarinya satu yang hilang. Dulu saya baca ayat itu ini rada enggak masuk akal ini. Bayangin ya 100 domba. Dan ini yang hilang, domba yang satu ini domba yang hilang. Domba yang hilang itu bukan domba bodoh. Bodoh juga, tapi ditambahin nakal. Udah bodoh nakal. Itu kan susah ngaturnya saudara. Jangan bilang kayak teman saya Pak, ada teman saya yang gitu Pak. Ya, dan penggembala. Saya dulu sekolah Alkitab belajar pastoral ministry. Dan sejak saya ambil kelas itu, jujur saudara, saya dalam hati saya bilang, nggak bakal gua jadi gembala. Gila susah banget, susah loh jadi gembala saudara. Iya, makanya cintai gembala saudara. Ini bukan karena saya diundang Pak Yunus, kasih makan enak, saya bilang enggak. Because I'm a pastor too. Ya, saya bilang nggak bakalan. Jadi gembala itu. Ditinggalkan yang 99, yang 99 ini yang baik-baik, yang nurut-nurut, yang bagus-bagus. Kan itu dalam pikiran saya. Dicarinya satu yang kemplo ini saudara. Satu yang hilang ini udah nakal, bodoh lagi. Loh, demi Tuhan ya saudara ya. Kalau saudara gak percaya cari sendiri literaturnya saudara baca. Kan domba itu bukan binatang yang keren. Domba tuh udah bau, bodoh, iya kan? Suka itu tadi, suka seenaknya sendiri kadang-kadang. Makanya kalau sudah perhatikan, kenapa gembala domba jalan di depan? Dombanya di belakang. Gembala kambing kebalik. Kambing lebih pintar dari domba. Domba tuh lewat jalan yang sama, bolak-balik bertahun-tahun. Nggak inget-inget saudara. Lali bolak-balik, lupa. Ini belok kiri apa kanan? Kiri apa kanan? Makanya gembalanya jalan di depan. Dan domba tanpa gembala, mereka defenseless. Serius.
Makanya kan Yesus bilang, gembala akan ditangkap, domba akan apa saudara? Tercerai-berai. Bingung mereka kalau nggak ada gembala. Seperti domba tidak bergembala. Ada ungkapan itu dalam Alkitab. Nah jadi gembala yang meninggalkan 99 cari satu yang hilang. Ini bukan soal matematika saudara. Alkitab tuh berbicara tentang anugerah. Berbicara tentang kasih karunia. Yang satu ini sama sekali tidak pantas untuk diperhatikan. Sama sekali. Tapi meskipun demikian, sang gembala meninggalkan yang 99, dicarinya satu yang hilang. Itu kasih karunia, unmerited favor. Saya seringkali menempatkan diri saya, bukan jadi yang 99. Tapi jadi satu yang hilang. Kalau saya habis pelayanan, Tuhan lawat jemaat. Saya bilang, Tuhan, kelayakan apa yang ada pada saya? Sehingga Tuhan lakukan itu buat saya. Gak ada sama sekali. Saya tuh pernah satu hari mikir, Tuhan kok pilih saya ya? Jujur ya saudara, ada banyak teman saya. Yang lebih pinter, yang lebih hebat, yang lebih keren. Kalau ganteng tuh kan ya itu soal pilihan pribadi ya saudara ya. Menurut istri saya ganteng gitu. Kalau menurut yang lain mungkin enggak. Jadi itu relatif Pak. Ya, cakep enggak tuh relatif ya. Berita baik buat yang. Dan ada lagu kan, kau bukan Tuhan yang melihat. Berita baik buat yang wajahnya pas-pasan. Enggak ya. Ibu yang guyune buantar. Waktu itu pasti teringat seseorang itu. Serius sudah ada teman-teman saya yang lebih jago, lebih hebat dari saya. Cuma saya bilang, Tuhan, kenapa Tuhan pilih saya? Jawabannya cuma satu, karena anugerah. Enggak ada kepantasan yang saya punya sehingga Tuhan pilih, saya harus pilih saya. Saya mau ngomong sama saudara, tidak ada kepantasan, maaf ini saudara, ada pada saudara sehingga Tuhan pilih saudara hari ini. Hanya karena Tuhan cinta aja sama saudara. Orang kalau cinta mau ngomong apa coba? Benar gak saudara? Makanya kan ada yang disebut dengan love is blind. Yang artinya jangan buang sampah sembarangan. Bukan. Ya. Cinta itu buta katanya. Orang Batak bilang kalau cinta sudah melekat. Apa itu yang rasa coklat? Coba. Jangan diteruskan. Anyway. Aduh. Kok saya jadi suka guyon ini ya di sini. Ini gara-gara daging kemarin kali Pak. Nah anyway. Saudara. Dibilang. Coba lihat ini, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia sendiri yang telah artinya apa saudara? Sudah, bukan nanti, sekarang ini, now. Dikaruniakannya kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Sebelum nih loh, semua ada nih. Sebelum kita nyampe di abad ini, di hari ini, sebelum ada segala sesuatu, saudara udah ada dalam rencananya. Tuhan sudah lihat kita sebelum kita ada. Makanya kan ada ayat bilang, for I know the plan that I have for you. Sebab aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Plan not to harm you, but to give you a hope and a future. Aku tahu rancangan apa yang ada. Dia udah mikir, udah lihat. Kita belum ada, dia udah mikirin. Itu tanda apa? Tanda cinta. Makanya waktu saudara ingat dulu sebelum saudara menikah, saudara jatuh cinta, saudara di mana-mana, saudara kan keinget kan? Betul nggak saudara? Saya sih begitu, saya nggak tahu bagaimana dengan saudara. Karena saudara ngeliatin saya kayak orang bingung. Emang begitu Pak? Kalau Maurice Rulo dulu korbannya, why you look at me with the Indonesian look katanya. Itu agak menghina sih. Allah bukan cuma memanggil, Allah bukan cuma mengubah, memanggil, tapi juga Allah memampukan.
Apa saya bisa Pak? Apa saya mampu Pak? Allah memampukan. Matius 28, 18, 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Perintah agung ini ditutup dengan sebuah janji. Aku menyertai kamu. Berarti dia memampukan. Dan dia bilang jangan khawatir. Segala kuasa yang ada di situ exousia. Itu kuasa yang dianugerahkan. Baru kemudian dikasih perintah setelah dia ngomong kuasa. Kisah 1 ayat yang ke-8. Kisah para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima apa? Kuasa. Kalau yang ini dunamis namanya. Dunamis itu kuasa yang berkaitan dengan kekuatan. Dunamis punya akar kata yang sama dengan dinamis misalkan. Dinamo. Apalagi itu? Dinamit. Nah, makanya orang kalau ada dunamis, dibaptis Roh Kudus, turun ke atas kamu, jadi saksi. Wah, dia berapi-api saudara. Ya, saya ketemu ya teman kita dari different theology. Kalau orang Pentakosta itu Pak, waduh kalau khotbah itu bergairah, teriak-teriak. Kenapa kok enggak bisa khotbah tenang gitu? Ya karena kita dinamit. Enggak ada dinamit itu yang pes, itu bukan dinamit. Dinamit itu boom. Betul enggak saudara? Menggelegar. Dinamo ini yang menghasilkan arus listrik ini. Dinamo menyala. Orang Manado bilang menyala Jo katanya. Menyala. Kan orang Pentakosta itu wah. Full of passion, passionate saudara. Bergairah. Kalau nyanyi kan juga kita nggak nyanyi gaya Mr. Bean. Haleluya, haleluya, haleluya. Coba lihat tadi saudaranya, kan wah penuh dengan menyala. Dan menyala ini otomatis. Menyala. Tak, nyala dia. Set. Tapi ada Kristen apa saudara? Petromax. Perlu dipompa dulu. Nyala dia. Digantung, ini susah nerjemahinnya tuh Petromax. Coba Petromax apa bahasa Inggrisnya? Kalau udah nyala digantung di warung, betul nggak? Iya kan? Bentar lagi sekian waktu dia apa saudara? Redup lagi. Perlu dipompa lagi. Pendeta cepat mati kalau begitu saudara. Tiap kali mesti menguatkan. Tiap kali mesti menghibur. Tiap kali mesti mendoakan. Tiap kali mesti telepon. Stres pendetanya. Tolong jangan bikin saudara jadi jemaat yang bikin pendeta cepat mati. Teruslah menyala. Sehingga pendeta itu bersemangat, bergairah, sukacita melayani Tuhan. Amin saudaraku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Itu haleluyanya rock Pak. Ayo coba berdiri dulu sebentar. Berdiri dulu. Kita praktek ya. Nanti kalau Pak Arifin datang sini, saudara haleluya. Haleluya. Biar dia kaget saudara. Ya. Itu haleluya. Kita praktek ya. 1, 2, 3. Haleluya. Mantap. Haleluya. Ada gerakannya gini saudara. Ada orang nanya, Pak kok gini Pak? Ya kita ninju gundulnya iblis. 1, 2, 3. Haleluya. Silakan duduk saudaraku, puji Tuhan. Weh mantap Atlanta, haleluya. Atlanta menyala, ya saudara. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. 1 Yohanes pasal 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia.
Itu harus kita ingat. Yang di dalam kita lebih besar. Satu kali saya diundang pelayanan di Semarang. Saya udah bolak-balik saya pelayanan di gereja. Dan selalu ditidurin di hotel yang sama. Hotel bagus gitu. Satu kali saya datang, datangnya hari Jumat. Jadi bisa diundang Jumat. Jumat malam ada doa malam. Sabtu ada youth. Ada doa puasa, Minggu, hari Minggu ibadah umum ya. Saya datang saudara. Habis diajak lunch, ditaruh di hotel, saya masuk kamar itu, saya rasa badan saya kurang enak, tapi ya udah saya istirahat saudara. Jadi kalau orang Jawa bilang itu hotel itu sodo anyep, anyep itu apa ya? Kayak lembab, dingin tapi lembab gitu ya. Saya pikir karena saya kurang sehat ya, saya cuci muka, saya tidur. Sore saya bangun, berangkat pelayanan, fine, nggak ada apa-apa. Pulang malam, saya masuk kamar, saya cuci muka lagi, sikat gigi, saya bersih-bersih, saya doa, saya baca buku. Saya ngantuk, saya mau matiin lampu. Di sebelah, jadi tempat tidur sebelah kanan ya, kanan saya itu ada tombol, tek tuh seluruh lampu mati. Saya tekan tombolnya, tek. Dalam hitungan detik lampunya nyala lagi, tak, lampunya nyala saudara. Saya matiin lagi, tak, ada yang kayak dorong, tak, balik dia nyala. Saya rada merinding, saudara. Saya sendirian di situ, sambil saya rada ngomel nih, oh ini bintang 5, apa bintang nggak ada bintangnya ini, ya kan kayak korslet gitu. Saya tekan lagi, ketiga kali, tak, lebih cepat dia naik, merinding saya, Saya tahu ada sesuatu yang berbeda di situ. Saya takut loh, sudah jujur. Saya nggak bilang, saudara, roh saya menyala. Enggak, saya sendirian. Dan itu rada serem. Saya takut. Tapi in the split of second, saya ingat ayat, roh yang ada di dalam kamu lebih besar. Nah saudara, saya tadinya tiduran, saya berdiri loh. Saya berdiri. Saya nggak tengking dalam nama Yesus, saya bilang gini, jangan ganggu-ganggu, saya mau tidur ya. Kamu nggak berhak ada di sini. Ini sudah dibayarin ini. Pergi kamu. Saya mau tidur, ganggu aja. Besok mau pelayanan, saya matiin. Nggak nyala lagi. Sebentar, belum selesai ini. Belum selesai. Saya tidur, besok pagi kan saya bangun kan. Pikiran waras saya kembali. Set. Gimana kalau nanti malam lebih serem? Nah ini. Serius saudara. Saya tak minta pindah kamar aja. Pikiran saya. Tapi terus, Pak ini agak lama khotbah nggak apa-apa ya. Karena ada 25 poin ini, baru 3 kita. Enggak ya. Saudara, saya terus seperti ada suara itu dalam hati saya. Kamu kayak gitu, kalah kamu. Wah iya saya ingat. Roh yang di dalam saya lebih besar daripada saya bikin deklarasi. Saya percaya dengan the power of declaration ya, the power of confession. Betul saudara? Amen. Saya bikin deklarasi. Kamu tidak berhak untuk ada di sini. Dan jangan kamu pikir saya takut. Saya nggak takut sama kamu. Baru saya keluar saudara. Saya itu malam pertama. Saya bakal 3 malam di situ. Kalau besoknya saya pulang nggak apa-apa. Jadi saya masih ada 2 malam lagi. Nah kalau nanti malam yang keluar, itu kan. Tapi saya ingat siapa saya. Dan puji Tuhan 2 malam aman sejahtera. Bisa kita lalui. Amin saudaraku, haleluya. Saya punya beberapa pengalaman. Saya dulu kalau berangkat pelayanan sendirian. Karena anak saya masih kecil-kecil, masih baby, dia gak ikut. Kalau enggak kan takut bisa kita bagi-bagi, betul enggak? Kalau ada temen ya kan. Selalu saya sendirian, ada aja macam-macam. Saya pernah ke Manado. Waduh saudara, besok pagi saya tanya, tadi malam saya sedikit peperangan rohani. Ini ada apa sih ini daerah sini? Bilang, oh iya Pak, aduh ini di sebelah ini Pak. Itu ada gereja setan baru berdiri katanya. Lah gereja setan kok milih area di dekatnya gereja. Cari perkara dia. Serius saudara. Nih sebelah ini mereka gereja setan di Manado. Ya saudara. Tapi selalu ingatkan diri saudara. Siapa saudara?
You have to know who you are. Amin saudaraku. Yes. Ya. Dan enggak cuma itu, firman Tuhan juga di dalam next ya. Nah, Roma 1 ayat 16. Coba baca saudara. 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah apa? Kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani termasuk orang Indonesia yang ada di Atlanta. Saudara. Haleluya. 1 Korintus 4 ayat 16, satu ayat lagi. 1 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-16. 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari apa saudara? Kuasa. Kuasa. Dan saya percaya sesuai dengan nama kita. Rock, representatives of Christ Kingdom. Saudara itu adalah representatif. Penyataan, bukan pernyataan aja, penyataan daripada apa? Kerajaan surga di atas muka bumi ini. Rasul Paulus berkata bahwa kita semua ini adalah the ambassador of the kingdom. Kita semua adalah duta besar berkuasa penuh daripada kerajaan surga di atas muka bumi ini. Keberadaan kita itu mewakili dan menyatakan sang raja. Makanya saya gak pernah rendah diri, saudara. Saya pelayanan ketemu orang hebat-hebat, ketemu businessman gede-gede. Kadang-kadang saya dikasih pertanyaan yang jujur saya nggak tahu cara jawabnya gimana. Satu kali saya diajak, nah saya udah bolak-balik sih di tempat itu. Perusahaan gede di Surabaya ya. Yang habis setiap kali kita habis persekutuan itu diajak makan sama bos-bosnya. Saudara. Nah, hari itu bos gedenya ada di situ. Dan mereka mau merubah perusahaan itu menjadi seperti perusahaan publik ya. Dan dia nanya saya, Pak menurut Bapak Pendeta gimana? Loh saya gak sekolah bisnis. Saudara. Saya gak sekolah ini ya, perusahaan-perusahaan yang gede-gede. Sekolah saya S1 saya itu psikologi. Kalau dia nanya Pak skizofrenia itu apa Pak? Atau narcissistic personality disorder. Saya masih bisa jawab lah dikit-dikit. Atau dia nanya teologi, S1 saya teologi, S2, S3 teologi. Ini nanyanya bisnis. Menurut Bapak ini mau saya jadiin perusahaan publik. Menurut Bapak bagaimana? Loh, kalau saya nggak jawab, pura-pura nggak dengar salah. Kalau saya jawab saya juga bisa salah. Saya nggak punya pengetahuan, betul nggak saudara? Ya, kalau saya bilang saya nggak tahu ketok goblok sambil saya ngambil sendok, makan. Kalau makan kan gak bisa jawab. Saya berdoa sekilas. Oh, Tuhan tolong saya. Jujur ya saudara, saya lupa saya ngomong apa sama dia. Tapi semacam sebuah nasihat yang Tuhan taruh di hati saya. Saya ngomong, Pak itu begini. Selesai bicara, dia bilang, terima kasih Pak. Pendapat Bapak itu meneguhkan saya. Bahwa tindakan yang saya ambil ini gak salah. Dia ngomong gitu saya juga kaget. Tuhan, saya ini siapa coba? Saudara, Tuhan bisa kasih hikmat. Siapa yang ngerti segala sesuatu? Dia. Segala pengetahuan, segala hikmat, semua datangnya dari dia. Amin saudaraku. Kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari apa saudara? Kuasa dalam setiap aspek kehidupan kita. Dalam setiap level kehidupan kita. Ya. The last but not least, puji Tuhan. Habis ini kita makan, saudara. Allah. Jadi Allah tadi dikatakan menyelamatkan, mengubahkan, Allah memanggil. Amin, saudaraku. Ya. Allah menyertai kita tapi juga Allah memerintahkan. Semua kalau saudara lihat 3 yang di depan itu kemampuan yang Tuhan kasih buat kita. Janji penyertaan yang dia berikan pada kita. Itu harus dilakukan, dikerjakan. Tuhan memerintahkan. Perintah apa yang dia berikan pada kita? Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita lihat ini teladan daripada rasul-rasul, saudaraku, Rasul Paulus terutama ya, Kisah 16 ayat 6 sampai. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galilea
Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Jadi Tuhan kadang-kadang bisa, kita suruh doa, saudara pengen, bisa terjadi penundaan. Tapi penundaan itu tidak berarti kemudian saudaraku itu sesuatu yang buruk. Karena Tuhan memang mau bawa saudara ke arah yang berbeda. Ya kan? Anak saya selesai S1, dia bilang, Pak kalau ada dana, aku pengen ngambil S2. Itu. Dia S1-nya aktuaria ya. Kayaknya kalau aku jadi aktuaris, aku bakal rada bosen katanya. Ngitung orang mati, kan aktuaris itu kerjanya kan di asuransi ya saudara. Kamu mau ambil jurusan apa? Data science. Ya adalah kita dana, saya ngomong sama istri saya. Ngambil S2 data science. Akhirnya kita coba lihat-lihat, cari-cari. Nah karena dia di Malay S1-nya saudara, di Malay. Kita pengennya waktu itu dia ke UK aja gitu. Ya kan turunannya Malay, Inggris itu kan Malaysia, Singapura, India. Kalau India enggak lah ya saudara. Australia gitu kan. Ya mungkin di UK lah. Satu kali ada pameran pendidikan di Surabaya. Saya datang, saya nanya sama istri saya, oh nggak bisa dia bilang. Kalau S1-nya computer science dan khususnya jurusan AI itu mungkin masih bisa. Tapi kalau jurusannya aktuaria nggak bisa, kecuali data analytics. Anak saya nggak mau saudara, tuh sekolahnya sama sulitnya Pak. Tapi data analytics bayarannya lebih murah dari data science. Nah kalau sama susahnya, dia bilang mending saya data science saja. Ya, jadi anak saya ada Yahudinya dikit saudara. Dia mempertimbangkan nanti dia dibayar berapa gitu kira-kira. Ya, udah nggak bisa. Akhirnya kita dikasih tahu teman, coba di Kanada Pak. Aturlah di Kanada. Oh bisa, tapi bukan S2 tapi setara S2. Ya, namanya itu postgraduate. Ya, postgraduate setara S2 tapi nggak dapat gelar master. Cuman bisa langsung kerja, itu bagusnya. Oke, atur. Itu pun juga nggak di satu sekolah mereka ada program. Enggak, tapi dia ngambil kelas-kelas yang ya kalau itu itu data science gitu kira-kira. Atur saudara, semua udah diatur. Bahkan kita udah kirim duit ke sekolahnya. Waktu minta student visa ditolak. Ditolak, dia masih di Malay, waktu apply ditolak. Oh nanti pulang Indo resubmit kata agentnya. Dia resubmit, Pak pasti diterima Pak. Pulang Indo, jebret. Ditolak juga. Jadi dunia ini memang, di dunia ini gak ada yang pasti saudara. Coba kasih tahu dulu kiri kanan. Bilang, di dunia ini gak ada yang pasti. Ya, yang pasti itu di dalam Tuhan. Di dalam dunia nggak ada. Saya tahu dia rada kecewa. Aku belum pernah visa ditolak. Ini visa 2 kali ditolak. Saya bilang jangan ngomel. Karena kita berdoa. Ternyata kalau sudah belajar Alkitab, Tuhan tidak suka orang ngomel. Orang Israel itu paling hobi ngomel. Dan ketika mereka ngomel terjadi penundaan masuk tanah perjanjian. Nggak lama, cuma 40 tahun. Ya. Makanya ojo ngomel. Jangan ngomel saya bilang. Kita doa. Apa yang terjadi? Sekian minggu setelah peristiwa itu, agentnya kontak dia saudara. Terence, namanya Terence anak saya. Terence, kamu udah selesai sekolah, kamu kerja atau mau sekolah lagi? Dia bilang sebetulnya aku mau sekolah lagi C. Tapi ini ya ada visa aku ditolak. Di mana? Di Kanada. Dia bilang kamu gak mau coba UK? Anak saya bilang papaku udah ngecek gak bisa. Siapa bilang? Itu di kampus mana katanya. Ini loh ada kampus bisa nih, dikirim. Akhirnya besok dia datang ke agentnya, singkat cerita bisa berangkat. Diterima berangkat ke kampus di sana. Nah berita baiknya ini saudara, berita baiknya ini. Kalau di Kanada 2 tahun, di UK cuma setahun. Kalau di Kanada nggak jelas itu data science, data analytics, kita nyari kelasnya data science. Kalau di UK memang data science. Kalau di Kanada bayarnya full. Di UK karena S1-nya dia nilainya bagus dapat diskon. Nah saya nggak tahu bagaimana dengan saudara. Tapi orang Surabaya itu paling seneng kalau diskon barangnya bagus.
Kayaknya saudara juga ya. Dari ketawa saudara saya tahu itu. Ya, dia dapat diskon berapa persen? 50%. 50% diskonnya saudara. Jadi kalau dari sisi kuliahnya dia lebih cepat, diskonnya 50, ada kelebihan dana. Nah kalau dia ke Kanada, kita cuma mampu bayar sekolah, sisanya untuk akomodasi, makan dan lain. Dia harus kerja. Meskipun dia waktu itu bilang, oke, nggak apa-apa aku kerja. Tapi karena ada sedikit kelebihan dana, dia ada sedikit masa kelegaan. Jadi sekian bulan di UK dia bisa penyesuaian, setelah itu baru dia cari kerja. Sekarang dia udah selesai kuliah, udah wisuda, dan sebetulnya ada beberapa kesaksian. Dan juga dapat kerja di UK hari ini. Penundaan bukan berarti buruk, tidak. Mungkin Tuhan mau bawa saudara ke tempat yang lebih baik. Amin saudaraku, haleluya. Yang penting apa saudara? Bersyukur. Dan jangan ngomel. Lihat kiri kanan kasih senyum bilang, jangan ngomel. Bersyukur. Amin saudaraku. Ayat yang ke-7 dibilang, dan setibanya di Misia mereka mencoba masuk daerah Bitinia. Tetapi roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Ayat 9. Setelah melintasi Misia mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan, baca sama-sama 1, 2, 3, bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Coba renungkan sebentar. Saudara ada di Atlanta. Tuhan bawa saudara untuk ada di bangsa ini dan di kota ini. I'm surely believe for a purpose. Untuk sebuah tujuan saudara. Tidak hanya untuk perbaikan nasib, sekolah, kehidupan yang lebih baik. Saya percaya Tuhan bawa saudara ke sini supaya saudara jadi terang, jadi saksi, memenangkan jiwa, mempermuliakan nama Tuhan. Amin saudara. Coba lihat, saya mau tanya satu lagi sebelum saya selesai. Apakah kursi-kursi kosong yang ada di ruangan ini itu disediakan Tuhan buat malaikat? Kenapa saudara nggak jawab saya? Itu kan pertanyaan. Kursi kosong ini loh buat siapa coba saudara? Kursi kosong ini. Saudara, oh Pak, jangan bicara itu dengan saya. Itu tugasnya Pak Yunus dan Ibu Linda. Wah cepat mati mereka saudara kalau begitu. Hah? Ini tugas kita bersama, amin saudara. Saya berdoa. Saya nggak tahu kapan, nanti saya kalau balik lagi, ini udah penuh. Amin saudaraku. Bisakah itu terjadi? Katakan, bisa. Kurang keras, 1, 2, 3. Bisa. Lumayan, lebih keras lagi, 1, 2, 3. Bisa. Sekarang yang paling keras. Bisa. Ketok lapar ini. Masih alon soalnya. Nah saudara, ada 4 kata kunci yang saya mau bagi sama saudara. Intentionally, untuk jadi terang harus secara sengaja. Persistently, pantang menyerah, gagal, ya coba lagi. Ya, kemarin saya dengar kesaksian dari seorang pendeta namanya J. John, orang Inggris. Dan dia sedang melayani di Cambridge pada waktu itu. Cambridge itu kan kota sebetulnya. Dan dia datang ke sebuah kafe untuk minum kopi. Dan ada seorang gadis yang melayani itu, dia bilang, oh mau gak kamu datang, kita nanti malam ada acara. Dia bilang, sorry aku gak bisa. But please come. Come at least, dia bilang. Si gadis bilang, oh gak bisa, just come, please. Pokoknya dia bolak-balik ngomong aja, just come, please come, just come. Somehow tiba-tiba si gadis ini waktu pulang, dia udah pulang capek kan, dia mau istirahat. Dia dengar kayak ada suara, you have to come. Dan dia ngomong sama ibunya, dia bilang, Mom, I think I have to come to the evangelistic meeting katanya. Dan dia datang. Dan dia orang pertama yang bertobat lewat khotbah itu.
Dan si J. John bilang, Dan saya menikah dengan dia. Katanya. Wah, saudara ya. Jadi kalau harus persisten dan konsisten. Terus menerus. Dan continually berkesinambungan. Amin saudaraku. Saudara lakukan itu ayat yang terakhir. Ini betul-betul ayat terakhir. Kisah 20. Ya karena ada pendeta yang bilang ayat ini ayat terakhir. Habis itu bilang ini paling akhir saudara. Nah, kalau ini benar-benar terakhir. Kisah 20 ayat 24 sampai dengan 25. Boleh kita baca sama-sama saudara? Bisa kelihatan di belakang saya? Oke kita baca sama-sama sambil bangkit berdiri boleh. Mungkin song leader mulai bersiap-siap. Pemain musik, singer ya. 1, 2, 3. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai apa? Garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Bahwa setiap kita dipanggil Tuhan untuk menjadi saksi, untuk menjadi terang, untuk menginjil. Saudara nggak perlu jadi pengkhotbah. Menginjil itu simple sebetulnya, ceritain aja saudara. Saya kadang-kadang di pesawat, di kereta, saya cerita, kenalan, cerita aja tentang ya bagaimana Tuhan dalam hidup. Saya hampir mati berapa kali saudara. Saya dari kecil tiba-tiba sore-sore mainan, malam panas, paru-paru basah. Ya, saya pernah sakit kuning. Kalau sakit kuning itu apa ya? Iya, apa tuh? Jaundice. Saya pikir yellow face ya, sakit kuning. Saudara, udah hampir mati berapa kali saya, benar saudara. Saya pernah kecelakaan. Saya bawa hardtop ya di Indo. Mau tabrak anak-anak saudaraku sama teman saya, setirnya ditarik. Saya syuting 007 saudara. Hardtopnya terbang. Sawah-sawah. Aduh. Saya pernah tabrakan mobil. Saya bawa sedan nabrak gudang saudara. Tembus dari depan ke belakangnya gudang. Bas gitu. Saya pikir hari itu saya udah innalillahi wa innalillahi rojiun. Tapi mobil itu proyek perumahan. Itu tembok tinggi sudah di depannya ada tanah liat yang buat madetin tanah itu sudah. Numpuk mobilnya nancep di situ. Sampai orang-orang datang ketok pintu, Pak. Dek, saya masih muda waktu. Sekarang pun masih muda ya. Dek masih hidup dek, kurang ajar dia. Saudara, saya udah mau mati berapa kali saudara. Sampai kemudian saya bertobat. Dan itu saya percaya hari ini kalau Tuhan panggil, saya mau pakai hidup saya untuk memberitakan kerajaannya saudara. Dan saya juga percaya, ini serius banget, saya percaya. Kalau saya lihat wajah saudara di tempat ini, kalau Tuhan bisa pakai saya, Tuhan juga bisa pakai saudara. Even more, bahkan lebih saudaraku. Amin saudaraku. Siapapun Pak, saya ini cuma encim-encim Pak. Saudara tahu gak? Saudara pernah dengar nama Yonggi Cho? Yonggi Cho siapa yang pernah dengar? Pernah ya? Kalau gak pernah ngaku aja pernah ya. Yonggi Cho. Yonggi Cho itu pendeta, itu gerejanya ratusan ribu di Korea saudara. Siapa yang menangkan Yonggi Cho waktu dia terbaring hampir mati di rumah sakit tenda ketika Korea carut-marut perang saudara-saudara. Dia kena penyakit paru-paru, hampir mati dia. Siapa yang injili dia datang, injili doakan dia. Encim-encim. Makanya jangan main-main dengan the power of encim-encim. Saudara. Ya betul. Encim ini injili dia. Yonggi Cho terima Yesus. Dapat mujizat. Dia bangkit. Dia melayani Tuhan. Dia jadi hamba Tuhan. Waktu dia jadi hamba Tuhan dia teringat sama encim ini. Jasanya besar. Tapi sayang dia cari gak ketemu saudara. Mungkin encim itu udah dipanggil Tuhan. Ya jadi gak ketemu. Satu hari saya percaya saudara. Nanti dalam kekekalan. Saya percaya. Yang diperkenalkan Tuhan bukan Yonggi Cho. Semua udah tahu Yonggi Cho. Tuhan akan perkenalkan si encim ini. Encim ini mungkin menangkan jiwa gak banyak. Gak segede Yonggi Cho jemaatnya.
Tapi dia menangkan satu orang yang kemudian bisa dipakai Tuhan untuk menangkan ribuan orang yang lain. Coba lihat kiri kanan, senyum paling lebar sekarang sebelum kita makan bareng-bareng. Bilang, Tuhan bisa pakai kamu dimanapun kamu berada. Amin. Yuk kita nyanyi lagu apa? Aku khotbah, kamu nyanyi, ya toh. Ayo Han. Ya. Anugerahmu boleh. Anugerahmu, yes, haleluya. Anugerahmu, amin Tuhan. Semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Katakan anugerahmu, 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 semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Haleluya. Anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Musik saja lembut mainkan pujian ini. Mari kita renungkan firman kebenaran yang kita sudah dengar bersama-sama hari ini. Tuhan kadang-kadang gak peduli saudara dengan keadaan saudara, latar belakang saudara, hidup saudara. Asalkan saudara mau percaya dan hari ini dengan kesungguhan hati saudara bilang, Tuhan pakai aku Tuhan. Aku percaya kalau Tuhan bawa aku ada di kota ini, di bangsa ini, pada waktu yang seperti ini. Tuhan punya rencana dan rancangan dalam hidupku. Tuhan punya destiny buat aku. Dan biar apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang jadi destiny yang daripada Engkau, itu yang boleh aku alami dan boleh terjadi di dalam kehidupanku. Sebelum kita akhiri ibadah ini, saya mau bertanya kepada saudara, berapa banyak saudara yang berkata, yes, yes Lord. Saya mau Tuhan itu terjadi. Dan saya percaya Tuhan mampukan saya untuk melakukannya. Gak tahu udah berapa kali saya seringkali merasa Tuhan, saya gak bisa Tuhan. Tapi Tuhan bilang, aku panggil kamu. Mau aja, aku akan menyertai. Saudara yang mau dipakai Tuhan, aku mau jadi terang dimanapun aku berada. Di tempat kerjaku, di lingkunganku, di keluargaku. Izinkan saya berdoa buat saudara pagi hari. Angkat tangan saudara di mana saudara berdiri aja. Bapa, terima kasih. Engkau lihat Tuhan anak-anak-Mu. Hari ini kalau mereka mendengar message ini bukan kebetulan. Tapi aku percaya Bapa, bahwa Engkau Tuhan yang menyentuh setiap hati, batin, pikiran anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Biarlah kiranya Tuhan sesuai dengan apa yang menjadi janji daripada firman-Mu boleh tergenapi. Pakai jemaat di tempat ini.
Pakai rim Atlanta Tuhan. Untuk menjadi terang-Mu bagi kota ini. Kegelapan ada di kota ini. Tapi ada anak-anak-Mu, anak-anak kerajaan. Yang membawa terang-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah kiranya juga lewat setiap aspek kehidupan mereka. Tuhan nyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Karuniakan kemampuan-kemampuan yang dari Engkau. Boleh turun dalam nama Yesus. Bahkan janji kuasa-Mu Tuhan. Oleh karya Roh Kudus-Mu. Buat setiap pribadi yang ada di tempat ini. Materaikan kebenaran firman ini dalam hati batin dan pikiran kami. Dan biar kiranya apa yang Kau perintahkan terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Turunkan tangan saudara. Saya mengundang Pak Yunus. Pelayan Tuhan Perjamuan Kudus, mari maju ke depan. Tuhan berkati Perjamuan Kudus. Semua kami dicari, dirindukan, dan akan menjadi alat-Mu Tuhan. Sempurnakan di dalam kami setiap panggilan Tuhan yang istimewa. Kami terima Perjamuan Kudus. Tuhan kuduskan kami, Tuhan berkati hidup kami, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan kami. Di dalam Tuhan ada penghiburan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Kami akan terima Perjamuan Kudus. Semua katakan amin. Silakan duduk. Anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan. Cukuplah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan. Cukuplah bagiku. Anugerah Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan. Cukuplah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan. Cukuplah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan. Cukuplah bagiku. Anugerah-Mu. Semua karena anugerah. Semua karena anugerah-Mu. Bukan karena kekuatanku. Kalau saudara sudah dapat, mari kita bangkit berdiri semua. Koden akan memimpin kita. Anugerah-Mu kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Oh, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Angkat roti ini sama-sama. Pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan. Terjemahan yang benar adalah the night when Jesus was betrayed. Ketika malam dia dikhianati. Dia melepaskan pengampunan. Dia berkata, dia mengambil roti, mengucap syukur. Dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Buatlah ini untuk mengingat
akan aku, mengingat akan karyanya, kedatangannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke sorga, turunnya Roh Kudus, dan janji kedatangannya untuk yang kedua kali, yang mungkin tidak lama lagi saudara kita boleh alami. Sebab itu saudara-saudara, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makan sama-sama dalam nama Yesus. Angkat cawan sama-sama. Lalu ia mengambil cawan yang berisi anggur serta berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Darah yang dicurahkan untuk pengampunan dosa. Saya mau ingatkan saudara, kita tidak lagi hidup di bawah kutuk. Karena upah dosa, maut, kutuk miskin, kutuk sakit penyakit, kutuk gagal. Semua kutuk diganti dengan berkat total yang daripada Dia. Sebab itu saudara-saudara yang terkasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur, ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Minum sama-sama dengan iman dalam nama Yesus. Renungkan sebentar kemurahannya, anugerahnya, kebaikannya, kelayakan yang Dia berikan. Dia karuniakan buat saudara dan buat saya. Dengan apa kita balas semuanya itu? Selain daripada mempersembahkan apa yang ada dalam hidup kita bagi kemuliaan-Nya. Bapa, terima kasih buat Sang Putra yang Kau karuniakan bagi kami. Terima kasih buat Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan Raja kami, yang boleh mengubahkan akan kehidupan kami, yang memampukan kami untuk boleh hidup dalam perkenanan, hidup untuk memuliakan Engkau senantiasa. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur, haleluya. Anugerah-Mu